Halo Sobat Ulu Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana kita tahu di laga perdana PSM Makassar berhasil memenangkan pertandingan melawan Persis Solo. Ya, aktor utama kemenangan PSM Makassar di pertandingan ini ya bisa dikatakan adalah Nerming Haljaita karena berhasil mencatatkan brace di pertandingan ini, dan disusul oleh Rizky Eka Pratama yang berhasil mencetakkan 1 gol melalui aksi soloran dari Rizky Eka. Tentunya kita mengharapkan semua pemain PSM Makassar dapat berkontribusi dan mampu menciptakan gol-gol di pertandingan berikutnya. Kemenangan perdana, pertandingan perdana tentunya ini adalah langkah awal yang bagus untuk PSM Makassar mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 sepanjang musim. Tapi tentunya kemenangan pertama bukan jaminan untuk PSM Makassar mendapatkan hasil-hasil terbaik di pertandingan berikutnya. Yang akan menjamin PSM Makassar mendapatkan hasil-hasil terbaik yaitu persiapan yang matang, persiapan yang ekstra untuk mendapatkan hasil-hasil maksimal. Jadi saya mengapresiasi kemenangan PSM Makassar di pertandingan perdananya, tapi tentunya untuk mendapatkan hasil-hasil yang jauh lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya, tentunya anak-anak asuh dari Coach Bernardo Tavares harus bisa bekerja lebih keras lagi di dalam sesi latihan. Karena PSM Makassar tentunya masih punya juga kekurangan yang harus dibenahi, yang harus ditingkatkan. Ya, kita tahu sendiri skuad dari PSM Makassar ini banyak dirombak, banyak kedatangan pemain baru termasuk pemain asing. Jadi ya masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, termasuk dari segi kekompakan, dari segi adaptasi, dari segi chemistry. Itu mesti harus ditingkatkan lagi supaya bisa bersaing dengan tim-tim yang jauh lebih kuat seperti Persib Bandung. Yang kita tahu ketika PSM Makassar berhadapan dengan Persib Bandung di Piala Presiden, PSM Makassar tumbang ketika itu. Dan di pertandingan keempat Liga 1 nanti PSM Makassar juga akan menghadapi Persib Bandung. Jadi saya ingin melihat PSM Makassar mendapatkan 2 kemenangan lagi sebelum menantang Persib Bandung. Meskipun itu tidak mudah. Ya, di pertandingan kedua nanti PSM Makassar akan menghadapi PSBS Biak yang kita tahu ini salah satu tim promosi di musim ini. Tapi tentunya Bernardo Tavares dan anak-anak asuhnya tentunya tidak boleh memandang remeh meskipun ini tim promosi. Kita udah melihat kemarin di pertandingan pertamanya melawan Persib Bandung. Tim ini cukup kuat juga, mampu mendapatkan 1 gol ke gawang Persib Bandung meskipun di akhir pertandingan PSBS Biak harus mengakui keunggulan sang juara bertahan dengan skor 4-1. Tapi menurut saya PSBS Biak bisa juga membuat PSM Makassar kerepotan jika para pemain-pemain PSM Makassar tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi PSBS Biak. Jadi harapan saya skuad dari Bernardo Tavares bisa lebih kerja keras lagi untuk meningkatkan hal-hal yang memang harus ditingkatkan jelang menghadapi PSBS Biak, karena kemenangan pertama udah dikantong, 3 poin pertama udah dikantong. Tentunya kalau PSM Makassar mampu mendapatkan kemenangan kedua melawan PSBS Biak, ini akan jauh membuat mental anak-anak dari Bernardo Tavares jauh lebih kuat nanti. Apalagi kita tahu sendiri PSM Makassar lagi-lagi tidak bisa berkandang di Makassar karena stadion Gelora B.J. Habibie masih belum selesai renovasinya, teman-teman. Di Kota Makassar sendiri juga masih belum ada stadion yang bisa dipakai oleh PSM Makassar. Jadi kalau PSM Makassar ingin bermain di hadapan supporternya, ya tentunya supporter dari PSM Makassar harus hadir di Stadion Batakan, karena Stadion Batakan merupakan kandang dari PSM Makassar saat ini. Tapi bagusnya semenjak PSM Makassar berkandang di stadion ini, di Liga 1 PSM Makassar belum pernah mengalami kekalahan, termasuk di laga perdana melawan Persis Solo. PSM Makassar kembali mempertahankan keangkeran dari
Stadion Batakan ini. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya PSM Makassar selalu menjaga keangkeran dari Stadion Batakan ini, karena kita tahu sendiri kemenangan demi kemenangan yang bisa diraih oleh PSM Makassar di Stadion Batakan ini tentunya akan membuat supporter PSM Makassar akan terus berdatangan hadir untuk mendukung PSM Makassar bertanding di Liga 1 musim ini. Meskipun jauh dari kota Makassar, tapi selalu ada supporter yang hadir untuk mendukung PSM Makassar, dan itu tentunya diapresiasi oleh pelatih PSM Makassar, Coach Bernardo Tepares. Begitupun dengan sang pencetak gol di PSM Makassar ketika mengalahkan Persis Solo, yaitu Nerming Haljeta, juga mengungkapkan hal yang sama. Dia mengapresiasi supporter yang datang mendukung PSM Makassar di Stadion Batakan. Jadi luar biasa memang ini pendukung dari PSM Makassar, yang kita tahu jauh-jauh dari kota Makassar tidak membuat supporter tidak datang untuk mendukung tim kesayangannya, dan tidak akan membiarkan PSM Makassar berjuang sendiri meskipun jauh dari kota Makassar. Itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh klub PSM Makassar, punya supporter yang loyal, punya supporter yang tidak ingin melihat timnya berjuang sendiri di Liga 1. Meskipun dalam keadaan sulit seperti ini, tidak memiliki stadion dan harus berkandang di Balikpapan, jauh dari kota Makassar, tapi supporter tetap hadir di Stadion Batakan untuk mendukung perjuangan dari PSM Makassar. Dan tentunya di pertandingan perdana di Liga 1, anak-anak asuh dari Coach Bernardo Tepares membayar kepercayaan dari supporter yang terus hadir untuk memberikan dukungan dengan kemenangan, dan bukan cuma kemenangan tapi dengan skor yang cukup bagus, yaitu 3-0 teman-teman. Jadi berharap di pertandingan kedua melawan PSPS Biak, anak-anak asuh dari Coach Bernardo Tepares bisa mendapatkan kembali kemenangan. Setelah pertandingan melawan PSPS Biak, PSM Makassar tentunya harus mempersiapkan diri lagi dengan baik, karena akan menghadapi salah satu tim kuat juga, yaitu Dewa United. Setelah menghadapi Dewa United, kembali anak-anak asuh dari Coach Bernardo Tepares akan ditantang atau akan kedatangan tamu kalau tidak salah teman-teman, yaitu sang juara bertahan, yaitu Persib Bandung. Jadi ini yang akan mungkin menjadi dua ujian sebenarnya untuk PSM Makassar ketika menghadapi Dewa United dan menghadapi juara bertahan di musim lalu, yaitu Persib Bandung. Kita udah membahas tadi bahwa PSM Makassar ketika menghadapi Persib Bandung di turnamen pramusim, yaitu Piala Presiden, PSM Makassar tumbang melawan Persib Bandung. Mudah-mudahan di pertandingan nanti ketika kembali bertemu dengan Persib Bandung, PSM Makassar bisa menampilkan permainan terbaiknya dan mampu mendapatkan hasil maksimal teman-teman. Meskipun itu sulit, karena kita tahu Persib Bandung ya cukup kompak, karena tidak banyak merombak pemain-pemainnya yang di musim lalu berhasil membawa Persib Bandung menjadi juara. Tentunya ini akan jauh lebih menantang lagi, dan tentunya ini juga akan berbeda ketika Persib Bandung menghadapi PSM Makassar di turnamen pramusim. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kedua tim. Untuk pemenang ya kita lihat aja nanti ketika kedua klub besar ini berhadapan nanti teman-teman di pertandingan keempat. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, don't baper-baper. Bye-bye.